Pernah nggak sih pas lagi ngajar, rasanya kayak lagi diawasin? Nah, kali ini kita bakal bahas soal transformasi besar-besaran di dunia supervisi akademik. Kita akan lihat gimana perannya berubah. Dari yang tadinya kayak inspektur yang nyari-nyari kesalahan, jadi inspirator yang justru memberdayakan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya tujuan supervisi itu apa sih? Apa buat nangkep bahasa guru pas lagi bikin salah, atau justru buat ngebantu guru membangun keahlian? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin segalanya. Pertama-tama, yuk kita bongkar dulu cara pandang lama tentang supervisi, yang mungkin masih sering kita jumpai. Supervisi yang identik dengan clipboard dan pulpen merah. Penting banget nih buat bedain keduanya. Di satu sisi, ada supervisi non-akademik. Ini lebih ke urusan administrasi, kayak ngecek absensi, kelengkapan RPP, pokoknya yang di atas kertas. Nah, yang jadi fokus kita adalah supervisi akademik. Ini tuh soal dialog, soal gimana caranya kita sama-sama ningkatin proses belajar mengajar, biar guru bisa terus berkembang secara profesional. Nah, ini juga sering ketukar. Gini bedainnya. Supervisi itu tujuannya membantu guru jadi lebih baik. Monitoring itu tugasnya melacak kemajuan, ngumpulin data. Kalau evaluasi, itu baru menilai performa, ngejudge bagus atau enggaknya berdasarkan standar. Jadi jelas ya, supervisi itu soal pembinaan, bukan penghakiman. Terus, kenapa sih peran-peran tadi harus dipisah? Glickman menjelaskannya dengan pas banget. Kalau proses evaluasi administrasi dicampur aduk sama proses coaching, yang muncul itu bukan keterbukaan, guru malah jadi defensif dan curiga. Kepercayaan itu kuncinya, dan itu cuma bisa tumbuh kalau perannya jelas. Oke, jadi kalau model lama itu ternyata banyak masalahnya, terus tujuan akhir dari pendekatan yang baru ini apa dong? Jawabannya satu, pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini dia nih, bintang utamanya. Pembelajaran mendalam itu artinya siswa nggak cuma hafal rumus atau tanggal, mereka benar-benar paham konsepnya, bisa mikir kritis, dan yang paling penting, bisa pakai ilmunya buat mecahin masalah di dunia nyata. Nah, ini alasan kenapa guru yang berdaya itu krusial banget. Konsep ini ditopang sama 3 pilar. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa terlibat aktif bukan pasif dengerin doang. Kedua, bermakna, di mana materi pelajaran itu nyambung sama kehidupan mereka. Dan yang ketiga, menggembirakan. Suasana belajarnya harus asyik dan positif, bukan yang bikin tegang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita mencapai pembelajaran mendalam itu? Jawabannya ada di pergeseran peran supervisi, yaitu menjadi coaching. Analogi yang paling pas ya ini. Kita nggak lagi jadi wasit yang tugasnya cuma niup peluit kalau ada pelanggaran. Kita beralih jadi seorang coach atau pelatih. Fokusnya beda banget, yaitu buat ngembangin potensi, bangun strategi, dan bantu pemainnya, yaitu guru, buat mencapai performa terbaik mereka. Coba deh kita lihat definisinya lebih dalam. Ada kata-kata kunci di sini, kemitraan, membuka potensi, dan membantu mereka belajar. Coaching itu bukan supervisor ngedikte guru harus gimana, ini adalah dialog dua arah di mana supervisor justru memancing guru buat nemuin jawabannya sendiri. Jadi, tujuan utamanya jelas. Hasil akhir dari coaching yang berhasil itu adalah guru yang makin mandiri, makin reflektif, dan ngerasa punya tanggung jawab penuh sama pengembangan dirinya. Bukan karena disuruh, tapi karena butuh. Oke, kita udah paham konsep apa dan mengapanya. Sekarang gimana cara melakuinya? Yuk kita bedah siklus percakapan coaching ini. Prosesnya itu sebenarnya simpel, bisa dipecah jadi 3 tahap utama, dan ini bukan proses sekali jadi ya, ini sebuah siklus. Kita ngerencanain bareng, kita amati, terus kita refleksi bareng lagi. Terus berputar. Tahap pertama ini fondasinya. Tujuannya bukan buat ngejudge RPP, tapi buat bangun hubungan dan kesepakatan. Supervisor dan guru duduk bareng sebagai partner. Mereka diskusin tujuan pembelajaran hari itu, terus sepakat, oke, nanti di kelas kita fokus lihat bagian ini ya. Cuma 1 atau 2 aspek spesifik aja. Nah, pas observasi di kelas, supervisor itu berubah peran jadi kayak peneliti. Tugasnya bukan buat ngasih nilai bagus atau jelek. Tugasnya adalah ngumpulin data objektif, sesuai fokus yang udah disepakatin tadi. Misalnya nyatet jenis pertanyaan yang guru ajukan, atau berapa banyak siswa yang angkat tangan. Ini semua data, bukan opini. Ini dia nih bagian ajaibnya. Selesai observasi, supervisor nggak datang bawa daftar kesalahan. Dia justru datang bawa data, terus ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang memancing refleksi. Berdasarkan data ini, pola apa yang ibu lihat? Atau apa yang mau dicoba secara berbeda lain kali? Jadi, gurunya sendiri yang analisis dan nemuin solusinya.
Tapi coaching itu nggak bisa dipukul rata. Nggak ada satu pendekatan yang cocok buat semua. Setiap guru itu kan unik, punya kebutuhan yang beda-beda. Jadi, pendekatannya pun harus fleksibel dan disesuaikan. Model dari Glickman ini ngebantu banget. Dia bilang, gaya coaching itu harus disesuaikan sama tingkat komitmen dan kemampuan berpikir abstrak si guru. Dari situ, ada 3 gaya utama, direktif, kolaboratif, sama non-direktif. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, gaya direktif. Ini cocok buat guru yang mungkin masih baru, atau guru senior yang lagi nyoba strategi baru dan ngerasa butuh arahan jelas. Di sini, supervisor ngasih panduan yang spesifik, contoh konkret, bahkan mungkin arahan langkah demi langkah. Perannya benar-benar sebagai pemandu. Terus gimana kalau gurunya itu udah punya banyak ide, bisa menganalisis masalah, tapi kok rasanya mentok pas mau implementasi? Nah, disinilah gaya kolaboratif masuk. Supervisor nggak lagi mendikte, tapi jadi mitra berpikir. Mereka diskusi bareng, lempar ide, dan cari solusi layaknya tim. Dan yang terakhir, untuk guru yang udah ahli, yang komitmen dan kemampuan refleksinya tinggi, pendekatan terbaik justru yang non-direktif. Di sini, supervisor lebih banyak dengerin. Perannya kayak papan pantul aja. Dia cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan kuat yang ngebantu guru itu nemuin inovasi dan jalannya sendiri. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini intinya adalah soal mengubah budaya. Kita bergeser dari budaya kepatuhan, yang penting checklistnya tercentang, ke budaya pertumbuhan profesional berkelanjutan, di mana setiap guru punya keinginan dari dalam diri untuk terus belajar dan jadi lebih baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kita udah lihat dampaknya di dunia pendidikan. Sekarang, coba bayangkan, gimana jadinya kalau setiap pemimpin, di bidang apapun itu, dilatih untuk menjadi seorang coach? Apa yang bakal terjadi sama potensi orang-orang di sekitar kita? Terima kasih sudah menyimak.